intimidasi iblis yang paling bahaya di tengah-tengah penderitaan kita adalah ini. Dia berusaha mengalihkan fokus kita dari Tuhan kepada berhala-berhala palsu yang kita kira bisa memberikan pertolongan cepat bagi kita untuk keluar dari penderitaan kita. Kita seringkali punya ekspektasi yang keliru akan Tuhan. Ya, harapan kita adalah gini, Tuhan harus selalu cepat dalam mengeluarkan kita dari penderitaan kita. Ya, saat kita mengalami krisis keuangan, dia harus segera ngasih terobosan. Saat kita sakit, dia harus segera menyembuhkan. Saat kita ini sedang berdoa dan menunggu jawaban, dia harus segera menjawab doa kita secepat mungkin. Ini kekeliruan kita, ya. Dia adalah Tuhan yang seringkali menggunakan situasi untuk menyelamatkan dan merubah kita, namun kita seringkali mencari Tuhan yang bisa merubah situasi kita. Izinkan saya untuk memulai sebuah seri yang baru ya, yang saya beri judul Memahami Penderitaan. Ya, kita akan belajar tentang sesuatu yang secara formal itu disebut sebagai teologi penderitaan. Kenapa? Karena menurut saya sangat penting untuk kita ini memiliki pemahaman yang benar akan penderitaan yang kita alami. Nah, sebelum kita mulai saya perlu tegaskan di sini dulu ya, bahwa yang pertama, ini bukan berarti kita ini menyukai atau mencari-cari penderitaan. Ya, tentu saja itu akan sangat aneh banget ya kalau kita ini dengan sengaja menyukai dan mencari-cari penderitaan. Tapi itu tidak dengan kita ya. Dan yang kedua, itu bukan berarti bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu suka kalau kita menderita atau Tuhan itu sengaja untuk membuat kita menderita karena Dia menyukai itu. Tentu saja tidak. Ya, melainkan kita ini percaya ya bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang kita ini tidak bisa hindari dalam kehidupan kita. Ya, karena korupsi daripada dosa, karena konsekuensi daripada dosa, kita tinggal di dunia yang hancur karena dosa ini, maka kita percaya bahwa kita tidak bisa menolak atau menyangkal penderitaan. Namun kita percaya bahwa penderitaan seringkali dipakai oleh Tuhan sebagai sebuah instrumen untuk melakukan sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Timothy Keller pernah bilang seperti ini, penderitaan bisa membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik atau sebaliknya menjadi pribadi yang jauh lebih buruk. Penderitaan bisa membangun hidup kita atau penderitaan bisa menghancurkan hidup kita. Sehingga penting sekali untuk kita bisa memahami dan merenungkan penderitaan dengan benar supaya kita bisa meresponi penderitaan yang kita alami dengan benar. Sehingga saya percaya kalau Tuhan izinkan kita melalui proses ini, kita bisa keluar dari proses ini dan kita bisa bersyukur bahwa Tuhan melakukan sebuah karya yang indah di dalam hidup kita dan itu menjadikan kita sebagai pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih mengasihi Tuhan dan jauh lebih mengerti kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama merenungkan sebuah bacaan dari kitab Mazmur ya, yang tentu saja sudah sangat familiar bagi kita. Kita sama-sama buka di Mazmur 42 ayat 1 sampai 5. Mazmur 42 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara bisa sama-sama ikuti saya di tempat saudara masing-masing. Mazmur 42 ayat 1 sampai 5. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat kelima, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, hari ini kita akan membahas 3 topik utama ya dari bacaan kitab Alkitab yang baru saja kita baca ini. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana penderitaan adalah bagian dari realita kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Yang kedua, bahaya terbesar dalam penderitaan. Lalu yang ketiga, sikap yang benar dalam penderitaan. Saya ulangi, penderitaan adalah bagian dari realita kehidupan yang kita tidak bisa hindari. Yang kedua, kita akan belajar bahaya terbesar dalam penderitaan. Yang ketiga,
sikap yang benar itu seperti apa saat kita ini menghadapi penderitaan. Oke, kita sama-sama masuk ya ke bagian yang pertama. Penderitaan adalah bagian dari realita kehidupan. Nah, tentu saja kita udah sering ya bahas ini. Saya tidak akan berlama-lama lagi di topik ini, tapi sekali lagi di ayat yang baru saja kita baca di sini, kita bisa lihat bahwa penderitaan bukanlah sebuah hal yang asing dalam kehidupan kekristenan. Ya, Alkitab sering sekali memaparkan bagaimana orang-orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Saya ulangi ya, orang-orang yang percaya dan takut akan Tuhan, di cerita yang baru saja kita baca ini contohnya adalah Daud, juga mengalami penderitaan yang begitu berat dan menyakitkan. Bahkan kalau kita bisa lihat di ayat ketiga tadi ya, ini menunjukkan betapa beratnya penderitaan Daud. Daud sampai bilang seperti ini, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Wow, Anda bisa bayangkan itu ya. Jadi penderitaan yang Daud alami ini begitu berat sehingga dia itu sampai menangis siang dan malam. Dia hidup di dalam sebuah gundah gulana dan sebuah jiwa yang sakit siang dan malam. Jadi tentu saja apa yang Daud sedang alami dalam cerita ini adalah sesuatu yang begitu berat dan menyakitkan. Jadi poin pertama yang kita perlu ingat hari ini, yang sekali lagi saya ulang hari ini, ya adalah ini. Alkitab tidak pernah menentang atau menyangkal penderitaan, melainkan Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana memahami dan menghadapi penderitaan dengan benar. Itu kuncinya, saudara. Bukan menyangkal atau menolak penderitaan. Bukan percaya bahwa seakan-akan hidup ikut Yesus itu bebas dari penderitaan. Oh tidak. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa memahami dan menghadapi penderitaan yang kita alami dengan benar. Nah, kita lanjut di bagian kedua. Bahaya terbesar dalam penderitaan. Nah, seringkali, saya percaya seperti ini, saudara. Seringkali kesalahan utama kita di dalam penderitaan itu adalah begini. Kita pikir masalah terbesar yang kita hadapi adalah situasi yang terjadi di luar kita. Misalnya, saat kita menghadapi situasi COVID seperti saat ini, hal yang paling kita takutkan adalah apa? Krisis ekonomi, sakit penyakit, atau mungkin bisnis kita yang terganggu, kebangkrutan, kesehatan kita, dan lain-lain. Benarkah itu masalah utamanya? Nah, kita perhatikan di sini, mari kita lihat dari cerita Daud yang baru kita baca ini, dan kita amati di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan yang Daud alami, apa sih yang membuat Daud itu begitu menderita? Oke? Nah, pertama kita harus tahu background story-nya dulu ya. Background story-nya ini luar biasa, saudara. Ini sebuah cerita yang menurut saya sangat tragic, ya. Kalau saudara tahu background cerita dari Mazmur 42 ini, masalah yang sedang Daud alami, ini adalah gini, anaknya Absalom, ya, itu berusaha membunuh dia, ya, dan menurunkan dia dari tahta raja, berkhianat kepada dia. Dan anaknya Absalom ini berusaha untuk mengambil alih kerajaan Israel daripada dia. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya Daud ini harus lari dari istananya, harus lari dari Yerusalem, sampai dia tuh harus mengasingkan dirinya di Yordan. Wow, this is surely a very, very painful tragedy yang menurut saya papa atau ayah manapun tentu saja akan begitu berat dan sakit menghadapi tragedi seperti ini. Nah, tapi perhatikan baik-baik, saudara. Perhatikan baik-baik. Saya ajak kita sama-sama untuk melihat. Tapi di tengah-tengah situasi yang dihadapi itu, apa yang membuat Daud itu paling menderita? Apa yang membuat jiwa Daud itu paling sakit? Kita sekali lagi baca ya, ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3 berkata seperti ini. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara bisa ngelihat sesuatu yang aneh nggak di sini? Perhatikan pertanyaan apa yang Daud itu tanyakan di tengah-tengah tangisan penderitaannya. Daud nggak bertanya seperti ini, oh Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Kenapa masalah ini nggak selesai-selesai? Kenapa anakku tidak bertobat-bertobat? Kenapa aku harus menghadapi tragedi seperti ini? Kenapa hidupku bisa begitu berat seperti ini? Kapan masalahku ini akan selesai dan kapan aku ini bisa hidup enak lagi dan sebagainya? Tidak. Perhatikan pertanyaan yang Daud tanyakan. Yang Daud paling tanyakan, yang membuat jiwanya begitu sakit adalah ini. Di mana Allah? Bila mana aku bisa datang dan melihat Allah
lagi. Ini sungguh luar biasa, saudara. Kita mesti tahu ya latar belakang yang tadi sudah saya ceritakan ya. Daud itu karena pemberontakan anaknya, itu harus lari dari istananya, harus lari dari Yerusalem dan mengasingkan diri ke Yordan. Sehingga itu membuat dia begitu jauh dari bait Allah, tempat di mana biasanya dia beribadah dan bertemu dengan hadirat Allah. Nah, di tengah-tengah situasi yang begitu berat yang dia alami, ini adalah apa yang paling membuat Daud menderita, yaitu apa? Terputusnya dia dari hadirat Allah yang begitu dia cintai. Nah, ini yang sering terjadi saat kita mengalami penderitaan, saudara. Yang kita harus tahu, yaitu apa? Seringkali di tengah-tengah penderitaan kita, Allah terlihat dan berasa tidak ada. Nah, disinilah bahayanya, saudara. Inilah poin kedua kita hari ini. Ini bahayanya. Saat Tuhan berasa absen, ya, saat Tuhan terasa tidak ada dan tidak hadir di tengah-tengah penderitaan kita, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, kekosongan itu bisa memimpin kita untuk mencari dan menemukan hadiratnya, ya, seperti yang Daud lakukan yang akan kita pelajari hari ini. Atau yang kedua, kekosongan itu bisa membuat kita mencari Allah-Allah lain atau berhala lain yang kita harapkan bisa menyelamatkan kita keluar dari penderitaan kita. Nah, memang kita nggak bisa pungkiri ya, bahwa banyak dari penderitaan yang kita alami adalah konsekuensi dari dosa kita. Sekali lagi, di tengah-tengah pembukaan saya tadi, saya sudah tekankan kan bahwa penderitaan itu pada sejatinya bukan karena Allah suka membuat kita menderita. Bahkan bukan ide dan keinginan Tuhan untuk membuat kita menderita. Kita harus tahu kita menderita karena konsekuensi dosa kita. Baik yang umum maupun yang khusus. Baik yang langsung maupun tidak langsung. Baik yang kita sadari maupun yang kita nggak sadari. Nah, banyak pendapat yang berkata seperti ini. Bahwa apa yang Daud alami di Mazmur yang baru kita baca ini adalah salah satu rentetan akibat dosa yang dia lakukan. Yaitu apa? Kita ingatkan ceritanya Daud. Dia pernah bersinah dengan Batsheba dan dia pernah begitu kilaf dalam kekilafannya dengan begitu keji. Dia membunuh sahabatnya untuk merebut istrinya. Nah, tapi kita harus pahami di sini. Perhatikan baik-baik. Tapi kita harus pahami di sini. Penderitaan yang Daud sedang alami, ya. Penderitaan yang Tuhan mungkin sedang gunakan di dalam kehidupan Daud pada cerita ini bukan sebuah hukuman untuk menyiksa Daud, melainkan adalah bentuk kasih Allah untuk menyadarkan kita bahwa tidak ada yang lebih baik dibandingkan hidup dalam naungan kasih dan hadiratnya. Kita seringkali perlu diingatkan akan konsekuensi saat kita memisahkan diri daripadanya dan hidup menurut kehendak kita sendiri. Nah, saya jadi teringat ya dengan sebuah kisah di Perjanjian Baru ya di Lukas 15. Bagaimana saat kita memutuskan untuk memberontak dan meninggalkan rumah Bapa seperti cerita anak bungsu, saudara ingat itu ya di Lukas 15 ya, anak bungsu, sang bapa itu seakan-akan sengaja tidak mencari dia dan menunggu dan membiarkan dia sampai dia itu merasakan keterpurukan, sampai harus tinggal di kandang babi, makan kotoran babi, sampai hidupnya begitu terpuruk. Kenapa? Kenapa sang bapa tidak mencari dia dan seakan-akan membiarkan untuk anak bungsu ini merasakan itu semua? Supaya gini, saudara, supaya sang anak bungsu ini bisa menghargai keindahan hidup di dalam hadirat sang bapa. Dan akhirnya penderitaan itu bisa menuntun dia kembali kepada rumah Bapa. Sang anak bungsu tentu saja tidak bisa menghargai kasih dan perlindungan Bapa kalau sebelumnya dia tidak pernah bisa merasakan bahwa saat dia memutuskan untuk memisahkan diri dari sang Bapa dan hidup menurut dirinya sendiri, itu membawa dia kepada keterpurukan yang luar biasa di dalam hidupnya. Itu membuat dia sampai hidup di kandang babi dan makan dari kotoran babi. Nah, kita perlu tahu, Tuhan seringkali menggunakan penderitaan untuk menyadarkan kita bahwa tidak ada kepuasan di dalam apapun di luar dia. Saya rasa kalau cerita di Lukas 15 itu bisa dilanjutkan gitu ya, ada lanjutannya, maka sang anak bungsu itu saya yakin pasti tidak akan pernah memilih untuk pergi meninggalkan rumah Bapa lagi. Kenapa? Karena dia setelah sadar bahwa kebahagiaan yang terbaik hanya dia temukan di dalam naungan kasih Bapanya. Nah, perhatikan juga poin saya yang berikutnya, ya. Perhatikan poin saya yang berikutnya. Ini yang lebih bahaya, saudara. Ini yang lebih bahaya. Perhatikan ayat ketiga ya, ayat ketiga. Ayat ketiga berkata seperti ini, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana
Allahmu. Nah, seperti yang saya tadi bilang ya, ada kemungkinan yang kedua, ya, bahwa kekosongan itu, ya, pada waktu kita merasa seakan-akan Tuhan tidak hadir dan tidak ada di tengah penderitaan kita, ya, itu bisa membuat kita mencari Allah-Allah lain atau berhala lain untuk menyelamatkan kita. Nah, saya percaya ya, intimidasi iblis yang paling bahaya di tengah-tengah penderitaan kita adalah ini. Dia berusaha mengalihkan fokus kita dari Tuhan kepada berhala-berhala palsu yang kita kira bisa memberikan pertolongan cepat bagi kita untuk keluar dari penderitaan kita. Ya, kita seringkali punya ekspektasi yang keliru akan Tuhan. Ya, harapan kita adalah gini, Tuhan harus selalu cepat dalam mengeluarkan kita dari penderitaan kita. Ya, saat kita mengalami krisis keuangan, Dia harus segera ngasih terobosan. Saat kita sakit, Dia harus segera menyembuhkan. Saat kita kesepian, Dia harus segera memberikan pasangan hidup. Saat kita ini sedang berdoa dan menunggu jawaban, Dia harus segera menjawab doa kita secepat mungkin. Ini kekeliruan kita, ya. Dia adalah Tuhan yang seringkali menggunakan situasi untuk menyelamatkan dan merubah kita, namun kita seringkali mencari Tuhan yang bisa merubah situasi kita. Saya ulangi, saudara ya. Dia adalah Tuhan yang seringkali menggunakan situasi untuk menyelamatkan dan merubah kita. Namun kita seringkali mencari Tuhan, dalam tanda kutip, yang bisa merubah situasi kita, yang bisa mengeluarkan kita dari penderitaan kita secepat mungkin. Nah, sehingga ini bahayanya. Pada waktu Tuhan terasa tidak ada di tengah-tengah penderitaan kita dan jiwa kita mulai terintimidasi, di manakah Tuhan? Kita tergoda untuk mulai mengandalkan Allah-Allah lain yang kita kira bisa menolong kita keluar dari penderitaan kita. Ya, itu bisa jadi uang, hobi, seks, penerimaan orang lain, yang kita anggap bisa meredam beban dan rasa sakit kita dari penderitaan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat seringkali kita terjerat dalam hutang. Kita terikat dengan hobi-hobi tertentu sebagai pelarian dari stres kita. Kita terjatuh dalam pornografi dan sebagainya. Kita terjerat dalam pergaulan-pergaulan yang keliru, yang merusak kita, semuanya. Karena kita kira hal-hal tersebut bisa menyelamatkan kita dari penderitaan kita. Kita harus ingat, saudara, perhatikan baik-baik, ini sangat penting. Segala sesuatu yang bertanya kepada kita, di manakah Allahmu? Dan menawarkan kepada kita jalan keluar dari penderitaan kita, selain Tuhan, adalah berhala-berhala palsu yang tidak dapat menolong kita, melainkan menipu dan menjebak kita. Nah, ini membawa, ini tentu saja adalah sebuah perenungan yang baik ya, yang kita perlu renungkan di musim yang tengah sedang kita hadapi ya, musim-musim ini ya. Pernahkah kita mempertanyakan Tuhan? Pernahkah kita terintimidasi seakan-akan merasa Tuhan tidak ada di dalam kehidupan kita? Dan tanpa sadar, kita mulai mencari dan lari kepada Allah-Allah lain yang mungkin kita rasa bisa memberikan pertolongan cepat di dalam kehidupan kita. Memberikan kepada kita solusi instan untuk keluar dari penderitaan kita, tapi tanpa kita sadar. Itu semua adalah berhala palsu yang malah menjerat kita dan menghancurkan hidup kita. Nah, ini membawa kita kepada poin kita yang terakhir, ya, poin yang ketiga, poin yang sangat penting untuk kita perhatikan hari ini, ya. Jadi bagaimana sikap yang benar dalam melewati penderitaan kita, ya. Sikap yang benar di dalam penderitaan. Nah, saya ajak untuk kita sekali lagi membaca bacaan yang kita baca hari ini ya, dari ayat 1 sampai 5 untuk menutup sharing kita hari ini dengan bagian yang terakhir, bagaimana sikap yang benar dalam kita menghadapi penderitaan. Oke, kita sama-sama baca sekali lagi bacaan yang baru kita baca hari ini. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ayat keempat, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, kita perhatikan baik-baik. Dari ayat yang baru kita baca ini ada dua hal
ya yang harus kita perhatikan sebagai sikap yang benar di dalam penderitaan. Yang pertama adalah ini. Hal apa yang kita ingat di tengah-tengah penderitaan kita? Oke, sekali lagi ya. Hal apa yang kita ingat atau kita renungkan atau kita pikirkan di tengah-tengah penderitaan sementara jiwa kita begitu gundah gulana, ya. Lalu yang kedua adalah ini. Kita harus memerintah bukan diperintah oleh jiwa kita. Sekali lagi saya ulangi ya, kita harus memerintah bukan diperintah oleh jiwa kita, oleh hati kita, oleh perasaan kita. Nah, mari kita sama-sama bahas satu persatu. Yang pertama, kita bisa lihat ya di ayat yang keempat, ya di ayat yang keempat. Perhatikan baik-baik. Nah, saya ajak, sebelum ayat yang keempat, saya ajak baik-baik saudara baik-baik untuk melihat di bagian pembukaan pasal ini ya. Ada satu bagian yang saya rasa kita nggak boleh lewatkan ini. Ya, ini sebuah kalimat kecil, tapi menurut saya ini adalah sebuah kalimat yang penting. Ya. Nah, saya ajak untuk saudara tuh melihat di ayat pertama. Ayat pertama. Nah, perhatikan bagaimana Mazmur ini dibuka dengan tulisan seperti ini. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Nah, kalau kita lihat, ya kita baca di dalam Alkitab bahasa Inggris, ya di situ, ya kata nyanyian pengajaran itu ditulis dengan bahasa aslinya, ya tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya kata itu adalah ini, maskil, maskil. Ya kata maskil ini, ya artinya itu mengandung dua hal. Ya, kata maskil terdiri dari dua hal definisinya. Yang pertama adalah songs or poems, ya, nyanyian atau puisi. Ya, yang kedua adalah instruksi atau pengajaran. Sehingga saya rasa kali ini penerjemah bahasa Indonesia berhasil melakukan pekerjaan yang baik dalam memberikan kepada kita terjemahan arti kata ini, yaitu artinya adalah ini, nyanyian pengajaran. Nah, perhatikan baik-baik saudara, kenapa ini penting? Perhatikan baik-baik di sini. Ini adalah definisi Mazmur. Atau yang sering kita kenal dengan praise and worship. Ya, kita harus tahu bahwa yes, praise and worship itu adalah lagu ya yang tentu saja sifatnya itu emosional. Yang sifatnya itu di mana kita bisa mencurahkan perasaan dan isi hati kita. Ya, dalam kitab Mazmur pun jangan salah, ya sering banget kita melihat curahan isi hati Daud dan penulis Mazmur yang lain. Bagaimana mereka bisa mencurahkan isi hati mereka tuh dengan sangat jujur dan gamblang. Dalam mereka tuh menggambarkan pergumulan mereka, kegelisahan mereka, ataupun sampai kehancuran hati mereka dan yang lain-lain. Akan tetapi, ini yang kita nggak boleh lupa, akan tetapi jangan lupa bahwa Mazmur bukan hanya sekedar nyanyian saja yang sifatnya emosional, tapi by definition, Mazmur juga merupakan sebuah pengajaran. Artinya apa? Jadi artinya adalah gini. Jadi selain kita mencurahkan isi hati dan perasaan kita, bagian penting selanjutnya adalah ini. Kita harus mengajarkan, mengingatkan, dan menyelaraskan perasaan dan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya saya pernah share ya dengan tim Present Worship kita di tempat ini bahwa lagu-lagu kita itu ultimately bukan tentang kita. Bukan tentang perasaan kita, bukan tentang isi hati kita, tetapi tentang Tuhan dan tentang kebenarannya. Jadi the goal of present worship itu bukan hanya sekedar untuk mencurahkan perasaan kita kepada Tuhan, melainkan yang lebih penting daripada itu adalah untuk mengingatkan diri kita tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi sangat bahaya bila seorang worship leader tidak mengerti tentang teologi atau kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena akhirnya lagu-lagu kita akan menjadi sama dengan lagu-lagu dunia yang all about feelings and emotions alone. Nah, pola ini yang kita bisa lihat ya di dalam Mazmur yang baru kita baca ini. Perhatikan bagaimana di ayat 1 sampai 3 ya Daud jujur dengan perasaannya, Daud jujur dengan pergumulannya, Daud jujur bahwa dia begitu gundah gulana dan dia begitu menderita. It's okay to be mellow at this point, tetapi perhatikan ayat keempat, ada sebuah shift di situ. Daud tidak berhenti hanya sekedar membiarkan semuanya itu tentang perasaan dan emosinya. Dia tidak membiarkan emosi dan perasaannya itu yang memimpin dia di dalam penderitaan dan memberikan kepada dia sebuah kebenaran dalam hidupnya. Tetapi Daud berbalik berbicara kepada jiwanya dan mengingatkan jiwanya akan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Sehingga akhirnya di ayat keempat yang barusan kita baca, ya kita bisa lihat tiba-tiba terjadi shift. Setelah dia begitu jujur akan pergumulan dan penderitaannya, Daud membuka dengan ini.
inilah yang hendak aku ingat. Di sini Daud memilih untuk mengingat bagaimana saat dia itu pernah sebelumnya itu merayakan kebaikan Tuhan. Tuhan yang selama ini begitu setia dalam hidupnya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan yang selama ini meluputkan dia dari celaka. Tuhan yang selama ini memberikan dia kemenangan demi kemenangan. Inilah yang Daud ingat dan pegang di tengah-tengah penderitaannya. Nah, apa yang sedang saudara ingat dan renungkan dan pikirkan di tengah-tengah penderitaan saudara? Nah, kita, saudara, saya kasih tahu di sini. Kita sekarang jauh lebih beruntung daripada Daud. Kenapa? Karena gini. Karena kita sudah melihat sebuah kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang lebih luar biasa daripada apa yang Daud rasakan pada waktu itu. Yaitu apa? Yaitu pertolongan Tuhan dari sebuah masalah yang jauh lebih besar dari masalah yang Daud hadapi. Yaitu murka Allah atas dosa. Kita sekarang sudah melihat kebaikan Tuhan yang lebih luar biasa daripada itu lewat Injil. Tapi kita sering lupa. Itulah sebabnya Martin Luther berkata seperti ini, we need to hear the gospel every day because every day we forget about the gospel. Terus ingatkan diri kita akan kasih Allah yang luar biasa kepada kita lewat Injil. Sehingga kita bisa melewati keadaan apapun dengan keyakinan bahwa Dia mengasihi kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena Dia sudah menunjukkan kepada kita bahwa dalam keadaan saat kita mati di dalam dosa, Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Apalagi sekarang, saat status kita adalah anak-anaknya. Saya ajak ya, untuk saudara sama-sama membaca bersama saya. Roma 5 ayat 8-11. Roma 5 ayat 8-11 berkata seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab, ayat ke-10, jikalau kita ketika dulu kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Wow, ini luar biasa saudara. Oleh karena itu saudara, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ingatkan terus diri kita akan Injil. Ingatkan terus diri kita akan kebaikan Tuhan dan apa yang Dia sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Melewati musim yang begitu berat, melewati musim yang mungkin begitu menyakitkan, kita harus ingat. Kita harus ingat bahwa Dia sudah menunjukkan kebaikannya pada kita, bahwa di tengah-tengah keterpurukan dan kematian kita karena dosa sekalipun, Dia tidak meninggalkan kita. Malah Dia sudah mati untuk menyelamatkan kita. Apalagi sekarang, sebagai umat yang dibenarkannya, Dia pasti akan setia dan Dia pasti akan menyempurnakan keselamatannya dalam kehidupan kita. Nah, ada sebuah gambaran Injil yang sangat luar biasa, saudara. Kalau saudara perhatikan di awal Mazmur ini ya, di awal Mazmur ini bagaimana Daud itu menggambarkan kehausan jiwanya seperti rusa yang merindukan air di tengah padang gurun. Begitulah dia merindukan hadirat Tuhan yang terasa begitu absen di tengah-tengah pergumulannya. Nah, ada sebuah gambaran Injil yang luar biasa di sini. Saudara ingat ya, bagaimana Yesus pada waktu Dia disalib, ya, pada waktu Dia hampir mati, Dia merasakan kehausan juga. Saudara ingat itu? Kehausan yang luar biasa. Ya, yang saya percaya saudara itu bukan cuma sekedar kehausan badani. Ya, itu adalah sebuah kehausan jiwa. Kenapa? Karena pada waktu itu Dia berseru kepada Allahnya, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa Engkau meninggalkan aku? Yesus merasakan kehausan jiwa yang luar biasa pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu untuk sesaat Dia merasakan hubungannya terputus dengan Allah Bapa. Karena menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Untuk siapa semuanya itu? Untuk saudara dan saya. Supaya hari ini saudara dan saya bisa bilang seperti ini. Apapun yang aku hadapi, apapun yang mungkin aku alami hari ini, tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu penyakit pun, tidak ada satu masalah pun, tidak ada hal apapun di dalam kehidupanku ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Bapa. Kita yang seharusnya terbuang dan terpisah dari kasih Bapa, hari ini
kita bisa yakin melewati hal apapun bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya karena apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Ingat itu setiap hari. Nah, yang kedua, saudara, yang terakhir, kita harus memerintahkan jiwa kita, bukan diperintah olehnya. Sangat rawan, saudara ya. Ayat kelima perhatikan baik-baik. Bagaimana di ayat kelima ini Daud memutuskan untuk dia berbicara kepada jiwanya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, sangat rawan, saudara ya, di tengah-tengah penderitaan kita, ya, untuk perasaan dan emosi kita ini mengambil alih hati dan pikiran kita. Setuju, saudara? Ya, dan seringkali ini yang membuat kita itu begitu terpuruk dan lumpuh di dalam pergumulan kita. Ya, Dr. Martin Lloyd Jones, ya, seorang teolog yang saya kagumi, ya, pernah berkata seperti ini. Have you realized that most unhappiness in your life is due to yourself listening to yourself instead of talking to it? In the moment of spiritual depression, you should stand up and remind yourself who God is, what God says, what God has done, and what God has promised to do. Saya terjemahkan bagi saudara. Sadarkah Anda bahwa kebanyakan dari ketidakbahagiaan dan kesengsaraan kita adalah karena kita lebih banyak mendengarkan diri kita daripada kita berbicara kepadanya? Di tengah-tengah pergumulan kita harus berdiri tegak dan mengingatkan diri kita akan siapa Tuhan, apa yang Ia katakan, apa yang Ia sudah lakukan, dan apa yang Ia janjikan bagi kita. Nah, kita itu seringkali keliru, saudara. Kita seringkali pada waktu kita berdoa atau kita datang kepada Tuhan, ya, seringkali malah kita ini banyak ngomong dan memberitahu Dia ini itu seakan-akan Dia itu bukan Tuhan yang Maha Tahu. Padahal Yesus pernah mengajar, jangan berdoa seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu bukan Tuhan yang Maha Tahu. Yang Dia itu seakan-akan tidak tahu apa yang kita perlukan dan butuhkan bahkan sebelum kita ini mengucapkannya. Sebaliknya, saudara, justru kita ini hampir tidak pernah berbicara kepada diri kita sendiri. Malahan kita ini cenderung hidup mendengar dan mengikuti apa yang perasaan dan emosi kita ini katakan dan perintahkan kepada kita. Ini salah besar. Ini salah besar, kebalik, saudara. Seharusnya pada waktu kita datang kepada Tuhan, justru kita ini banyak diam dan mendengar apa yang hendak Ia katakan kepada kita. Kenapa? Karena tujuan dari doa ataupun present worship atau apapun pada saat kita datang kepada Dia adalah untuk menyelaraskan hati dan pikiran kita kepada kebenarannya. Sebaliknya, justru kita harus sering berbicara kepada diri kita, memerintahkan hati dan perasaan kita untuk percaya kepada kebenaran firman Tuhan, meskipun realita hidup kita terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Saya tutup dengan quote dari John Piper. John Piper berkata seperti ini, "My feelings are not God. God is God. My feelings do not define the truth. God's word defines truth." Perasaanku bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Perasaanku tidak menentukan kebenaran. Firman Tuhanlah yang menentukan kebenaran. Ya, kita harus tahu ini, saudara. Kita harus tahu ini. Ya, kita harus ini. Yang terakhir, saudara, kita harus tahu ini. Kita semua adalah pengkhotbah. Mungkin Anda tidak terpanggil untuk berkhotbah di depan banyak orang. Tetapi Anda harus rajin berkhotbah kepada diri Anda sendiri. Diri Anda perlu mendengar Injil setiap hari dan diingatkan bahwa pengharapan kita ada pada Tuhan. Dialah penolong kita. Dia yang sudah menyelamatkan kita dari kuasa maut dosa. Dan Dia juga yang pasti akan menyempurnakan keselamatannya di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa.